There's a great change coming that will threaten us all. I'm going to give you something. I set out for the north some 12 months ago. For centuries, they have been trying to keep us where they want us, on our knees. You promised the Magisterium you'd control Asriel. Then we'll need to take the matter into our own hands. And this is the first of the discoveries I made. A myriad of worlds of which the Magisterium controls only one. What does it do? It has a part to play in all this. And a major one. Tell me where the alethiometer is. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat di tengah pandemi wabah corona ini. Admin tidak bosan untuk mengajak teman-teman untuk sebisa mungkin di rumah aja, jaga jarak ketika harus keluar beli makanan, hindari keramaian sampai status pandemi dicabut oleh pemerintah. Badai besar pasti berlalu, semoga kita dan keluarga bisa selamat mengarunginya. Amin. Pada video kali ini gue akan bahas salah satu cerita yang paling gue suka, His Dark Materials. Bagi kalian pecinta Game of Thrones yang kecewa dengan ending season terakhir Game of Thrones, mungkin ada baiknya beralih ke sini juga. Dark Materials adalah adaptasi dari karya karangan Philip Pullman dari Inggris dari novel triloginya berjudul His Dark Materials Trilogy dengan novel-novelnya berjudul The Golden Compass yang terbit di tahun 1995, The Subtle Knife tahun 1997, dan The Amber Spyglass tahun 2000. Kebetulan dulu pas SMA gue udah baca novelnya sampai habis, dan menurut gue ini adalah salah satu cerita science fiction fantasi paling bagus. Walaupun adaptasi kerjasama BBC, New Line Cinema, dan HBO di season 1 ini, season perdana ini, gue kasih nilai 4 bintang dari 5 bintang karena kayak ada yang kurang gitu. Sebagai fans Philip Pullman, tapi masih worth to watch lah untuk ditonton, dan gue gak sabar untuk nonton season keduanya nanti. Bagi kalian yang belum menonton atau membaca novelnya, sekilas tentang kisah ini adalah mengenai seorang anak perempuan berumur 11 tahun bernama Lyra Belacqua. Seorang anak yatim piatu yang tinggal di kampus Oxford, Inggris. Lyra Belacqua memiliki seorang paman bernama Lord Asriel yang adalah akademisi kampus Oxford, Inggris yang sedang melakukan penelitian mengenai partikel alam semesta di kutub utara. Jadi, di dunia fiksi ilmiah fantasi ini, setiap manusia memiliki seekor pasangan guardian, seekor pasangan hewan yang lahir ketika si manusia itu lahir. Dan hewannya bisa dalam bentuk apa saja, dari ular sampai burung, harimau sampai monyet. Hewan ini bisa berpikir dan bisa berbicara layaknya manusia pada umumnya. Dan ini adalah nyawa dan jiwa dari si manusia tersebut. Jadi kalau hewan ini mati, lu juga bisa mati. Ada juga alat yang namanya alethiometer. Alat yang sangat langka dan hanya diproduksi mungkin 2-3 di seluruh dunia. Salah satunya ada di gereja Magisterium dan satunya lagi diwariskan kepada Lyra Belacqua dari salah satu petinggi akademisi Oxford yang menyelamatkan Lyra ketika dia masih bayi. Tidak semua orang bisa membaca alat tingkat tinggi ini, dan alat ini hanya bisa dipelajari selama bertahun-tahun oleh akademisi doktoral kali ya. Dan Lyra bisa menggunakannya dengan sekejap. Alat ini bisa memberitahu semua kebenaran yang ada. Alethiometer ini nantinya akan membantu Lyra memecahkan semua misteri. Jadi dia semacam kompas merangkap Google dengan satu jawaban benar untuk satu pertanyaan yang diajukan. Kalau misalnya kalian bisa baca alat ini. Lord Asriel, pamannya Lyra Belacqua, kembali dari kutub utara ke kampus Oxford, Inggris, dan presentasi di depan para akademisi Oxford mengenai teori yang disebut dust, debu partikel, yang adalah partikel-partikel debu yang membuktikan bahwa adanya dunia lain. Paparan ilmiahnya Lord Asriel, pamannya Lyra ini, tidak disukai oleh para akademisi dan pihak gereja.
yang mengatur dunia ini karena pemikiran ini disebut radikal dan bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang diajarkan oleh gereja selama ini. Lord Asriel ini seperti dimusuhi akhirnya oleh pihak kampus dan gereja tentunya karena memiliki pemikiran yang baru dan bahkan bukti yang mengarah ke sana. Jadi mungkin ini seperti sains yang melawan doktrin agama gitu ya. Di saat yang bersamaan diceritakan bahwa ada penculikan anak-anak yang terjadi di sekitar Inggris oleh komplotan misterius yang disebut sebagai The Gobblers. Awalnya Lyra dan sahabatnya, Roger, mungkin nggak terlalu takut dengan penculikan ini karena mereka tinggal di sekitar kampus yang dijaga ketat dan aman. Sampai akhirnya Roger menghilang misterius dan Lyra curiga Roger mungkin juga diculik. Lyra akhirnya diadopsi oleh Mrs. Coulter, seorang akademisi cewek, mungkin akademisi cewek satu-satunya di dunia ini yang punya kekuasaan besar dan sangat terpandang. Lyra akhirnya ikut sama Mrs. Coulter ke London dengan syarat Mrs. Coulter membantu menemukan Roger yang hilang. Singkat cerita, akhirnya Lyra mencurigai gerak-gerik Mrs. Coulter sendiri selama ia tinggal bersamanya, sehingga ia akhirnya pun kabur dari apartemennya Mrs. Coulter untuk mencari Roger sendirian. Dan akhirnya Lyra bergabung dengan bangsa Gypsy yang ternyata sudah kenal dengan Lyra. Dari bangsa Gypsy ini juga Lyra tahu bahwa ternyata Lord Asriel yang semula dikira pamannya adalah ternyata ayah kandungnya sendiri, dan Mrs. Coulter adalah ibu kandungnya sendiri. Lyra ternyata sudah ada di ramalan bangsa Gypsy bahwa ia akan membawa kedamaian di dunia dan perang yang akan datang. Lyra yang marah terhadap kebenaran yang disembunyikan akhirnya berangkat menuju kutub utara bersama dengan bangsa Gypsy. Bangsa Gypsy ini punya hubungan baik dengan bangsa penyihir. Di dalam perjalanan ketika menuju kutub utara, beberapa kali mereka dipandu oleh bangsa penyihir untuk menemukan tempat para The Gobblers membawa anak-anak yang diculik. Di perjalanan, Lyra bertemu seorang bernama Liz Crosby dan ia membebaskan seorang beruang bernama Iorek Byrnison yang ternyata Iorek Byrnison adalah putra mahkota yang dibuang oleh bangsa beruang kutub. Jadi kayak semacam Aragorn di The Lord of the Rings gitu ya. Akhirnya Iorek dan Lee bergabung dengan bangsa Gypsy. Nah, Billy Costa, salah satu dari sekian banyak anak dari bangsa Gypsy yang ikut diculik adalah alasan tunggal bangsa Gypsy ikut-ikutan sama politik yang sedang dimainkan oleh gereja magisterium dan para akademisi. Billy akhirnya ditemukan oleh Lyra dan Iorek Byrnison dengan bantuan alithiometer tentunya. Diamond dari Billy Costa ternyata sudah hilang, tidak ada. Sedangkan Billy masih hidup, masih bisa bernafas. Ini tuh sesuatu yang gak lumrah. Kalau Diamond jauh-jauh dari manusianya ini jadi nggak berjiwa. Ini lebih jelek dari kematian. Akhirnya malam itu pun Billy Costa pun meninggal. Lyra Belacqua pada malam ketika Billy Costa meninggal diculik oleh The Gobblers dan dimasukkan ke laboratorium yang sama dengan Billy Costa sebelumnya. Di sini Lyra bertemu dengan Roger, sahabatnya yang diculik sebelumnya. Dan ia pun mengetahui bagaimana Billy bisa kehilangan Diamondnya, kehilangan hewan Diamondnya ini. Laboratorium ini ternyata dikepalai oleh Mrs. Coulter adalah sebuah percobaan mengerikan yang dibuat oleh gereja magisterium. Bagaimana seorang manusia bisa hidup tanpa Diamond. Jadi kayak percobaan yang ditutup-tutupi gitu ya. Sebuah eksperimen jahat yang mengerikan. Akhirnya, Lyra berhasil menghancurkan laboratorium ini dibantu oleh bangsa Gypsy yang tiba tepat waktu bersama bangsa penyihir yang dipimpin oleh penyihir bernama Serafina Pekkala. Para anak-anak pun akhirnya terselamatkan, termasuk sahabatnya Lyra yang sudah dicari sejak awal bernama Roger ini. Lyra melanjutkan perjalanan menuju kutub utara untuk bertemu pamannya, aka ayah kandungnya sendiri, Lord Asriel.
Namun sebelumnya ia ditangkap oleh bangsa beruang, di mana rajanya yang kini bernama Iofur Raknison adalah musuh bebuyutan dari Iorek Byrnison yang mengambil tahta rajanya. Dan Iofur Raknison ini mendapat dukungan dari magisterium gereja. Iorek pun tiba di kerajaan beruang kutub untuk menyelamatkan Lyra, dan Iorek berhasil mendapatkan tahtanya kembali dan dinobatkan sebagai raja. Lyra Be'lakua pun dianugerahi nama baru Lyra Silvertongue oleh Raja Iorek Byrnison, dan Lyra dan Roger pun diantar oleh para beruang bertemu ayahnya Lord Asriel. Pasukan dari gereja magisterium sedang menuju kutub utara karena kegagalan mereka setelah laboratoriumnya berhasil dihancurkan, serta mereka tahu bangsa beruang kini telah dipimpin oleh raja baru mereka Iorek Byrnison yang juga menentang magisterium. Sempat ditolak oleh Lord Asriel ketika akhirnya Lyra tiba. Lyra bermalam di kutub utara dan ya sempat ada koneksi antara ayah dan anak ya. Lyra mengakui bahwa ia tahu bahwa Lord Asriel ternyata adalah ayah kandungnya dan dia sebenarnya senang. Namun Lord Asriel kayaknya nggak begitu suka karena ia merasa nggak bisa jadi sosok ayah yang baik. Di akhir cerita, Lord Asriel mengajak Roger pergi ke suatu tempat diam-diam tanpa Lyra tahu. Di sini, Asriel ingin menggunakan Roger sebagai tumbal nyawa untuk membuka portal ke dunia lain, menggunakan alat yang sama yang digunakan oleh magisterium gereja memisahkan anak-anak dengan hewan demonnya. Portal ke dunia lain pun terbuka, Roger tewas, dan akhirnya Lord Asriel masuk ke dalam dunia lain. Hal ini disaksikan oleh Lyra Be'lakua dan Mrs. Culture itu sendiri, yang tiba setelah melewati peperangan antara gereja magisterium dan bangsa beruang kutub. Nah, yang gue ceritain ini sebenarnya adalah rekap novel pertama dari trilogi His Dark Materials berjudul The Golden Compass atau The Northern Light ya di versi Inggrisnya. Di TV seriesnya sebenarnya nggak jauh beda, tapi ada selingan antara dunia satu, dunianya Lyra, dengan dunia seberang, dunia dengan tokoh sentral bernama Will. Dunia seberang ini sebenarnya adalah cerita dari novel kedua di mana karakter bernama Will berasal. Dunia seberang ini dihuni oleh para manusia yang bisa hidup tanpa demon, tanpa hewan pendamping. Tapi entah kenapa cara penyajian dunia seberang ini yang gue ngerasa kayak ada yang kurang greget kali ya. Si dunianya Will ini, padahal dunianya Lyra menurut gue udah cukup bagus. Walaupun perang antara gereja magisterium dan bangsa beruang kutub tidak sesuai dengan hayalan gue ketika membaca novelnya. Tapi so far gue masih suka-suka aja sama ide cerita dari penulis Inggris Philip Pullman ini. Bye-bye.